Eko. Oke. Oke. Siap. Oleh paman saya atas petunjuk Mas Syahik, dan untuk secara personal saya kedepannya ya untuk introspeksi bagi kita semua, lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan mungkin penghargaan kita terhadap agama berbeda-beda, tapi bagaimanapun juga apapun yang orang yakini itu patut dihargai. Penghargaan orang siapapun terhadap apa yang dia yakini itu patut dihargai. Jadi kita tidak bisa mengolok-olok keyakinan. Masih di membawa hikmah di kali malam Rabu ya. Malam Rabu saya masuk ke kamar, istri saya bilang pertama kali, "Mas, kersani, biarkan saja. Itu resiko dari bermedia sosial." Awalnya itu, saya belum melihat HP, belum melihat apapun. Kemudian saya kamar mandi, setelah saya kamar mandi, saya baca lagi, saya lihat lagi, saya bilang, "Koyonnya aku itu sabar." Coba sekarang kita yang laki-laki sini saya balik semua ke jenengan, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang di situ istrinya dihina, dicaci maki sedemikian rupa dalam kondisi hamil. Tentunya perasaan kita sudah meledak-ledak, tapi dengan kesabaran istri saya mengatakan kersane, saya mencoba meredam amarah saya, dan saya tetap menggunakan akal pikiran yang sehat, walaupun hati panas, kepala tetap harus dingin. Dan saya kemudian mencari info siapa itu Mas Eko. Ternyata saya menemukan info Mas Eko yang dekat dengan salah satunya Mas Guntur Romli, maka saya inisiatif untuk menghubungi Mas Guntur Romli agar bisa Mas Eko tabayun dengan saya. Agar apa? Agar sebenarnya kasus ini tidak perlu menggelinding sedemikian rupa, agar teduh, tenang, dan tidak menjadikan panas di mana-mana. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa bertemu. Dan kalau ditanya dengan beberapa bulian yang ada di media sosial mengatakan laki-laki macam apa, suami seperti apa, yang bahkan membandingkan Sambo dan Chris Rock ketika menampar Will Smith, kebalik Will Smith dan menampar Chris Rock, atau Sambo ketika melakukan itu. Saya pikir semua laki-laki di dunia ini ketika istrinya dihina, apalagi dengan kondisi yang hamil, saya pikir semua emosi, tapi bagaimana kita mengelola emosi kita tetap menggunakan akal pikiran yang sehat. Dan juga saya mencontoh apa yang dilakukan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita, wabil khusus masyayikh dari Lirboyo. Saya juga mencontoh apa yang dilakukan dulu oleh Simbah Maimun Zubair ketika ada orang menghinanya, kemudian sowan ke Anwar, ke Sarang, memaafkan. Juga ada Gusmus waktu itu, juga beberapa yang lain. Dan kemudian nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh, dari para ulama, para masyayikh, sekali lagi akhirnya kita sepakati kesepakatan tadi. Jadi perlu mungkin saya perjelas di sini, kalau bilang saya tidak emosi, ya sebagai manusia biasa, sebagai seorang suami, sebagai seorang calon ayah, saya jelas emosi, tapi saya mencoba menggunakan akal dan menggunakan adab akhlak yang baik yang diajarkan para masyayikh. Mungkin itu tambahan.